modalitasnya sudah ada, sudah dikenal ya. Akibat daripada proses politik pada Pilpres 2019 ini, pertama dia dikenal, kemudian dia terlihat sopan santun, dari keluarga yang harmonis dan dekat dengan umat, ya, dan kemudian tidak meledak-ledak, sejuk, dekat dengan ulama dan dekat para kiai. dengan ulama. Siapa tahu dia bukan menjadi kuda hitam, mungkin kuda Kuda putih. putih. Tergantung bagaimana lobby-lobby politik itu. Jadi tidak ada hambatan apapun menurut hemat saya ya, baik yang bersifat fisik maupun non fisik, untuk menjadikan dia sebagai salah satu alternatif Ya. pada Calon Pilpres. presiden alternatif. Ya. Calon presiden alternatif. Mengapa? Karena saya katakan tadi, saya garis bawahi bahwa Sandiaga Uno itu presidential material. Menarik sekali. Jadi benar apa yang Pak Prof katakan tadi, bahwa di dalam keluarga yang harmonis, sangat bakti pada kedua orang tuanya, sangat sejuk ya kepada orang lain ya. Juga ada satu poin lagi Pak. Kalau jumpa dengan ulama yang sepuh, ulama yang tua atau yang lebih tua, dia salaman cium tangan dia. Ya. Dekat sekali dengan Itu kan tanda bakti. Iya, tanda baktinya. Ya. Dan itu tidak dibuat-buat, jauh sebelum kampanye pun kalau ketemu ulama atau kiai gitu, dia cium tangan, dia hormat betul ya. Artinya apa? Ini guru, ini ustadz, ini kiai yang berilmu. Saya bukan berilmu, saya harus taat kepada mereka-mereka itu. Itu jarang sekali dicontohkan oleh, katakanlah, calon-calon pemimpin atau yang sudah menjadi pemimpin yang hormat seperti itu, yang bisa mengikuti budaya yang ada pada pesantren itu atau di majelis taklim. Dia cium tangan. Itu yang tampak ya melalui media yang kita tangkap seperti itu, dan itu tidak dibuat-buat karena jauh sebelum kampanye sudah seperti itu. Dari satu sisi menurut saya dari etikabilitasnya udah masuk ini dalam wacana kompetisi Pilpres yang akan datang itu. Dari segi intelektualitasnya itu sudah banyak diketahui orang ya, bahwa mereka itu beliau itu sangat cerdas ya. Terakhir yang saya baca melalui media itu, beliau bicara di PBB atas nama utusan dari Indonesia untuk bicara tentang pariwisata, tentang perkembangan pariwisata, penanganan COVID di Indonesia. Jadi saya tangkap seperti itu. Kemudian menggerakkan UMKM juga dia. Itu terasa walaupun sepi dari publikasi di media, tapi tidak bisa disembunyikan, banyak yang tahu bahwa hasil daripada pendekatan beliau sebagai Menteri Pariwisata dan ekonomi kreatif itu nyata kelihatan, bahwa datang ke pondok-pondok menawarkan kerjasama dengan membangun satu ekonomi pesantren dan lain sebagainya. Ya cuma sepi daripada Pak, yang ramai itu kalau ada polling itu biasanya ramai. Ini sepi ya. Menurut Bapak gimana Pak tentang tiga hal tadi Pak, intelektualitas, etikabilitasnya ya. Apakah ini juga bisa dikaitkan dengan elektoral? Ya, kembali lagi ya, saya pertama saya tidak punya kepentingan apapun. Iya. Yang kedua saya juga Hanya tidak kenal. penilaian objektif saja. Objektif saja, iya. karena saya juga sebagai seorang pengamat Iya. ya. Kalau saya melihat dari segi ilmu politik itu ada tiga hal. Tadi sudah disebutkan oleh Ustadz, nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang berlatar belakang Islami, kan kira-kira begitu ya. Tapi dalam kontestasi itu memang ada tiga hal yang harus dihitung. Pertama, popularitas, dia sudah punya. Ya kan? Akseptabilitas, dia sudah punya. Bisa diterima masyarakat umum, bisa diterima kaum ulama, bisa diterima kaum milenial. Dan jangan lupa kaum milenial ini ada 52 juta. Calon pemilih mayoritas. Yang dengan gampang beliau mengasosiasikan dirinya, karena beliau juga masih muda begitu ya. Nah, jadi pertama popularitas sudah punya. Ya, karena pernah menjadi tokoh nasional dalam kontestasi 2019. Modal sosial. Sudah. Kemudian akseptabilitas di kalangan pengusaha pastilah. Pasti. Ya kan?
Di kalangan umat, sudahlah. Dia memang diasosiasikan juga dengan kalangan umat dan ulama juga. Yang ketiga, dia dengan pemilih terbesar, segmentasi terbesar nanti itu adalah generasi milenial dan generasi Y. Iya, Dan beliau itu terasosiasikan itu. iya. Dari popularitas, akseptabilitas, kemudian elektabilitas. Masuk Saya semua yakin, itu. masuk semua. Saya yakin beliau ini mempunyai dampak elektoral yang cukup tinggi. Tinggi. Tinggal lagi bagaimana, Belum kelihatan sih. ya artinya bagaimana nanti para stakeholders politik dalam negeri kita ini bernegosiasi. Yang jelas ada presidential material yang saya katakan tadi. Iya, iya. Tidak banyak itu. Tapi ada juga tokoh yang merasa presidential material, Iya. tapi tidak mempunyai Iya. ketiga elemen tadi. Secara realitas tidak masuk. Tidak itu, ya. masuk begitu. Iya, Jadi menurut hemat saya kira potensinya cukup besar. Tinggal lagi bagaimana menjelang mendekat kepada kontestasi 2024 ini ada akselerasi kegiatan beliau sehingga itu bisa menjadi modalitas untuk tidak menjadi kuda hitam tapi bahkan bisa menjadi kuda putih. Untuk sementara mungkin seperti itu karena mengingat beliau sendiri sekarang itu kan sebagai menteri ya, Ya. yang tentu gerakannya itu masih Itulah terbatas. fatsun. Ya. Itu saja sudah Dia menunjukkan sudah fatsun. tidak Ya. mau tidak mau tampil bicara itu. Ya, tidak Fatsun ingin politiknya dia, seperti itu. fatsun politiknya begitu. Bahwa beliau sekarang sedang bekerja di bawah satu tim yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Iya, harus menyelesaikan Harus pekerjaan itu. menyelesaikan pekerjaannya. Atau kalau tidak keluar ya. Iya, Iya, atau tapi keluar. dia menyelesaikan itu tanggung jawab itu. Itulah yang namanya menurut hemat saya salah satu modalitas seorang pemimpin yang baik. Iya. Baik Pak Prof, ini luar biasa sekali bincang-bincang dengan Prof Imron Kotan ya, mantan duta besar Republik Indonesia di dua negara yang terbesar ya, Australia dan Cina. RRC dan Mongolia ya. Iya. Pernah menjadi Sekjen Kemenlu RI ya, luar biasa sekali ini. Bapak juga penulis ya, ada buku-buku yang dihasilkan Pak? Saya itu penulis artikel yang tidak hanya dipublikasikan Jurnal, di di Indonesia jurnal. tapi juga di luar negeri. Di Straits Times, Straits saya Times pernah- Singapura ya, ya. Singapura. The Jakarta Post juga. Jakarta Post banyak, nggak Banyak terhitung sekali dari ya. tahun 86. Kolom, berupa kolom. Ya, opini, ya, Tulisan kolom opini, opini, ya. ya. Buku-buku ada di Buku belum, karena Iya. sebagian daripada orang yang ingin saya tulis itu masih ada di sekitar kita, Pak. Nanti Oh gitu akan bisa- ditulis juga. nanti Tapi bisa sebagai diplomat sibuk sekali Pak ya di dua Iya. dua negara besar itu Pak ya, yang tanggung jawabnya tentu sangat besar sekali ya. Kita ini sudah sampai pada sampai pada penghujung acara kita nih Pak. Kami ingin tahu ya, Bapak punya tips untuk Sandiaga Uno agar langkahnya lancar ke 2024 ini menurut opini Bapak, ini pendapat sebagai seorang pengamat ini. Melihat anak muda ini, tadi sudah banyak disampaikan. Sebagai closing statement Bapak ya, mengenai ini tipnya apa sih? Apa yang kurang dari Sandiaga Uno ini dalam kompetisi nanti itu misalnya? Khusus kepada tokoh ini aja kita bicara. Kalau menurut Saat hemat saya, Saudara Sandiaga Uno itu tetap postur yang sudah dimilikinya sekarang ini tetap dipertahankan. Artinya dekat dengan pengusaha, karena memang dia pengusaha besar ya. dekat dengan umat dan dekat dengan ulama. Itu aja dan dipertahankan. Itu dipertahankan dan kemudian melakukan apa yang dinamakan outreach, jangkauan kepada segmentasi pemilih terbesar, salah satu terbesar yaitu generasi milenial dan generasi Y yang jumlahnya kurang lebih 52 juta berdasarkan ini yang diperebutkan sekarang. Yang segmen ini. Ya, berdasarkan data dari BPS terakhir. Begitu. Itu jadi bukan karang-karangan kita gitu. Betul. Menarik sekali Pak. Terima kasih Pak. Satu lagi Pak saya minta, ini saya rasanya kurang nih bincang-bincang dengan Pak Dubes ini ya. Ini tentang geopolitik Islam menjelang Pilpres 2024. Jadi kembali kepada bab 1 tadi ya. Itu apa harapan Bapak kepada umat Islam ini Pak? Supaya bisa ke depan ini bisa punya rasa percaya diri ya. Tidak inferior tapi tadi itu menjadi kualitas menjadi ditingkatkan dari kuantitas menjadi kualitas. Apa pesan Bapak, tips juga ini ya. Tipsnya untuk umat Islam Indonesia nih supaya
bergairah dalam berpolitik itu untuk bangsa dan negara ini, Pak. Kontribusinya harus ditingkatkan lebih besar lagi. Ya. Menurut Pak Prof bagaimana ini? Kalau saya melihatnya itu dari perspektif tujuan yang ingin dicapai oleh umat. Bagaimana aspirasi umat itu terserap dan bisa teraktualisasikan. Saran saya adalah jangan apatis. Salurkanlah suara itu, karena satu pun bisa menentukan hasil, satu suara bisa menentukan hasil. Salurkanlah suara-suara itu yang katanya mayoritas Iya, kepada kandidat-kandidat yang Anda sudah lihat track record-nya, iya, yang bisa menyerap dan mengaktualisasikan aspirasi umat. Ya, tidak banyak pilihannya itu. Kalau tadi Ustadz bilang mengatakan Sandiaga Uno, saya tidak bisa membantah karena sebagai seorang pengamat saya harus objektif iya, juga. iya. Kira-kira itulah yang bisa saya titipkan kepada umat. Jangan terpecah-pecah, ya. Satukan kemampuan kita dan salurkan aspirasi kita kepada orang yang kita yakin bisa menyerap dan bisa mengaktualisasikannya. Jangan cemas karena demokrasi ini dalam proses. Masih ya. dalam proses. Jangan cemas kalau ada kekurangan-kekurangannya, tapi Itu biasa. curahkan sepenuhnya untuk kemenangan itu. Ya. Saya kira menarik sekali ini Pak Prof. Terima kasih banyak. Saya sampaikan jumpa lagi insya Allah dalam kesempatan Insya yang Allah. lain. Nanti adik-adik dari tim kreatif ini mungkin perlu suatu saat mengundang lagi Bapak, terutama nanti kalau sudah menjelang ada isu-isu yang baru ya, sehingga Baik. bisa bermanfaat bagi seluruh Baik. umat Islam Indonesia ini. Saya ada di sekitar kok, tinggal iya. panggil saja. Ya, saya sampaikan terima kasih banyak. Jazakumullah khair. Para pemirsa podcast Ngobrol yang dirahmati oleh Allah SWT, kita sampai pada penghujung acara. Saya sampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas segala perhatian saudara-saudara semuanya. Dan jangan lupa like and share Ngobrol. Dan kita jumpa lagi dalam kesempatan lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.